Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Purnama Nurdiana Purnaman dalam mata pelajaran Geografi kelas 10 pertemuan ketiga. Di mana pertemuan ketiga di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip geografi. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai yaitu kalian mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip geografi dalam kajian geosfer. Nah, prinsip-prinsip geografi itu ada 4, yaitu prinsip deskripsi, prinsip persebaran atau distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip korologi. Kita bahas mengenai prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi di sini dijelaskan bahwa penjelasan lebih lanjut tentang fenomena geografi secara detail. Penjelasan tersebut disertai peta, tabel, grafik, diagram citra, dan media lain yang mendukung. Pendeskripsian suatu fenomena geografi didasarkan pada fakta, gejala, dan sebab akibat secara kualitatif atau kuantitatif. Contohnya, penjelasan mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia dilengkapi dengan peta, tabel, ataupun diagram. Jadi di sini dalam prinsip deskripsi geografi itu bisa menjelaskan suatu fenomena dan didukung dengan peta, tabel, dan lain-lain. Itu ya. Jadi menjelaskan suatu fenomena berdasarkan tabel, peta, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip persebaran artinya bahwa gejala kenampakan dan masalah yang terdapat di ruang muka bumi persebarannya sangat bervariasi. Jadi bermacam-macam. Contohnya persebaran jenis tanah di Indonesia yang berbeda-beda setiap wilayah. Jadi tanah di Indonesia itu tidak satu jenis, tapi menyebar sesuai dengan fenomena alamnya. Contoh, tanah organosol itu biasanya ada di rawa-rawa, sedangkan rawa-rawa itu biasanya ada di mana? Contohnya di Pulau Kalimantan. Jadi persebarannya ada di sana. Atau di di perairan sungai, di pinggir sungai. Nah, itu jenis tanahnya pun berbeda lagi. Kemudian prinsip interrelasi atau keterkaitan. Prinsip interrelasi artinya bahwa antara komponen atau aspek-aspek lingkungan geografi senantiasa ada hubungan timbal balik atau saling keterkaitan satu sama lain. Contohnya, tanah longsor terjadi karena adanya penggundulan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, berarti tanah longsor kalau dihubungkan dengan prinsip interrelasi dikaitkan longsor tersebut karena adanya penggundulan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu prinsip interrelasi. Jadi ada kaitannya. Lanjut, prinsip korologi. Prinsip korologi dapat diartikan sebagai analisis suatu fenomena geosfer menggunakan gabungan dari prinsip deskripsi, persebaran, dan interrelasi. Jadi ini ada, kalau korologi itu tiga-tiganya. Dimulai dari penjelasan di peta, kemudian di mana ada persebarannya, dan kemudian bagaimana ada keterkaitannya dalam fenomena tersebut. Nanti kita ada contohnya. Contohnya, tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk. Oke, tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk.
kita ambil dari prinsip deskripsi, menggambarkan bahwa tanaman teh tersebut tumbuh subur di daerah pegunungan. Oke, jadi menggambarkan, menjelaskan. Seharusnya ditambah dengan media, ya, ada petanya atau ada tanaman, foto tanaman tersebut. Kemudian persebaran distribusi. Nah, tanaman teh itu biasanya persebarannya, suburnya itu ada di pegunungan yang memiliki udara sejuk. Tuh, itu persebarannya. Jadi kalau di dataran rendah, tanaman teh kurang berkembang secara baik. Nah, maka persebarannya itu biasanya ada di pegunungan yang berudara sejuk. Keterkaitan, ya, interrelasinya. Bagaimana interrelasinya? Nah, hubungannya tanaman teh tumbuh subur sesuai karena adanya ruang di pegunungan yang memiliki udara sejuk. Tuh, keterkaitannya. Jadi tanaman teh kenapa bisa subur? Keterkaitannya karena cocok di pegunungan yang memiliki udara sejuk. Nah, itu prinsip korologi. Jadi ada tiganya. Oke, nah ini kita contoh peta Jawa Barat. Kita di prinsip deskripsi. Nah, kita dari peta ini dapat mendeskripsikan, dapat menjelaskan bahwa Jawa Barat di sini memiliki morfologi yang bermacam-macam atau bervariasi. Dimulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Nah, dari yang dataran rendah yang hijau, kemudian mulai tinggi yang kuning, dan sampai ke dataran tinggi yaitu yang coklat. Jadi semakin coklat itu adalah semakin tinggi suatu suatu morfologi. Itu kita tidak bisa menjelaskan dari peta ini. Itu prinsip deskripsi. Yang kedua, prinsip distribusi. Nah, distribusi tadi penyebaran. Nah, kalau kita melihat dari peta ini, persebarannya itu dataran tinggi itu ada di selatan Jawa Barat, gitu. Ada di selatan Jawa Barat. Coba lihat ya, dekat ke samudra Indonesia itu kan daerah selatan ke Jawa Barat. Nah, itu persebarannya. Kemudian dataran rendah itu kebanyakan di daerah dataran rendah banyaknya di daerah Jawa Barat bagian utara itu. Kemudian interrelasi, apa kaitannya? Kalau di daerah Jawa Barat bagian selatan itu banyaknya tadi dataran-dataran tinggi sehingga morfologinya ada tebing, ada jurang dan sebagainya, sehingga di sini rentan akan apa? Rentan akan rentan akan longsor. Itu rentan akan longsor. Jadi daerah Jawa Barat itu sering longsor karena apa? Karena berkaitan interrelasinya dataran tinggi. Nah, kalau di daerah Jawa Barat bagian utara itu sering banjir. Karena apa? Karena dataran rendah. Itu interrelasi. Nah, kalau prinsip korologi tadi yang Bapak jelaskan semuanya itu masuk ke dalam prinsip korologi. Nah, itu semoga paham ya. Jadi dilihat, nah kita dari prinsip korologi ini, dilihat dari peta ini, Jawa Barat memiliki daerah yang atau morfologi yang bervariasi. Ya, ada Jawa Barat bagian utara lebih ke dataran rendah, Jawa Barat bagian selatan lebih ke dataran tinggi. Sehingga nah itu masuk ke prinsip deskripsi. Sehingga persebaran tanahnya juga itu akan beda lagi gitu. Kalau dataran rendah itu belum berkaitan ya. Kalau di dataran rendah itu cenderung jarang longsor. Nah, kalau di dataran
tingginya di sebelah Jawa Barat bagian selatan itu sering longsor itu. Nah, bagaimana dengan distribusi prinsip interrelasinya yang tadi, yaitu daerah Jawa Barat Selatan sering longsor dikarenakan adanya morfologi dataran tinggi, apalagi dengan aktivitas manusia, ditambah keterkaitan dengan aktivitas manusia yang sering menebang hutan sehingga semakin banyak longsor semacam itu. Oke, ini pertemuan yang ketiga, semoga bermanfaat dan kalian harus mampu berpikir kritis melihat fenomena di sekeliling kita. Kalaulah terjadi longsor, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Semoga pembelajaran pertemuan ketiga ini lebih baik lagi, kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita terus bertambah dan bertambah, yang menjadikan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.